Sejumlah anak-anak yang menjadi korban banjir di permukiman Cipinang Melayu mendapatkan penyembuhan trauma dari Sudin PPAPP Jakarta Timur pada Minggu pagi. Nah, untuk memberikan semangat, para pendamping dan psikolog menyiapkan sejumlah permainan dan cerita dongeng kepada anak-anak. Warga korban banjir di Cipinang Melayu masih mengungsi di posko pengungsian Universitas Borobudur, Makassar, Jakarta Timur. Selain memberikan bantuan sosial berupa kebutuhan sehari-hari, Sudin Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Timur turut memberikan penyembuhan trauma kepada anak-anak yang rumahnya terendam banjir. Para pendamping dan psikolog menyiapkan sejumlah permainan untuk mengembalikan keceriaan mereka. Anak-anak terlihat antusias dan senang dengan adanya kegiatan ini. Sekarang kan diajak main nih sama om-omnya di sini nih. Gimana tanggapannya? Senang ya? Tim pendamping berharap kegiatan penyembuhan trauma ini dapat memperbaiki kondisi psikologis anak serta memberikan semangat di tengah musibah yang menimpa. Jadi kegiatan hari ini adalah kita bagaimana menghibur anak-anak korban banjir supaya tetap ceria, supaya termotivasi. Makanya kita bawa pendongeng, kita juga bawa macam hadiah-hadiah sehingga harapannya anak-anak bisa terhibur dan sedikit membantu kehilangan trauma akibat banjir ini. Diharapkan banjir di permukiman warga Cipinang Melayu ini cepat surut dan warga dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Ya, mungkin terlihat seperti bermain saja, tapi ini penting banget untuk perkembangan anak-anak agar tetap ceria dan bisa kembali ke rumah masing-masing. Ustaz, sebenarnya kalau dalam Islam sendiri, seperti apa sih pentingnya kondisi mental dan psikologi yang sehat? Ya, bagus sekali itu yang dilakukan oleh para relawan ya, yang disponsori oleh pemerintah daerah setempat ya. Bagaimana meringankan beban korban banjir, terutama dari segi psikologi ya. Jadi memang bantuan untuk para korban itu tidak hanya cukup berupa hal-hal yang bersifat materi ya, bantuan sosial, tetapi juga bagaimana membangkitkan semangat mereka, terutama anak-anak ini ya, supaya jangan sampai mereka trauma. Mengapa hal itu sangat penting ditangani ya? Jadi bukan hanya jasadan tetapi juga ruhan, bukan hanya secara fisik materi tetapi juga secara kejiwaan ya. Karena pertama, manusia itu kan terdiri dari jasad dengan ruh ya. Tidak cukup hanya diselesaikan dari segi jasadnya saja, tapi secara ruhani, secara kejiwaan ini juga perlu ditangani juga. Kemudian yang kedua, tentu saja musibah yang dialami itu kan akan menimbulkan pengaruh kejiwaan ya, lebih-lebih kepada anak-anak ini. Oleh karena itu saya kira apa yang dilakukan dengan membuat mereka gembira, senang ya, dan bisa melupakan dampak negatif dari musibah yang dialami itu, ini adalah bagian dari sedekah yang sangat luar biasa ya. Itu yang disebut dengan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Jadi senyum kita di hadapan saudara-saudara kita yang membuatnya gembira itu adalah sedekah. Saya kira ini bukan hanya sekedar membuat mereka senyum ya, tapi membuat mereka gembira, riang, ceria, dan bisa melupakan musibah yang sedang dialaminya itu ya. Ini adalah satu aksi yang patut kita apresiasi bersama ya. Ya. Ternyata sedekah bukan hanya berupa uang ataupun bahan makanan atau pakaian, tapi ternyata dengan membantu meningkatkan psikologi anak-anak pun itu sudah termasuk bentuk sedekah ya Ustaz ya. Cukup menarik. Betul.